Halo guys, welcome to another video for this today. Well, today videonya akan sedikit berbeda. Kalau nonton video ini yang gua lagi bikin ada di channel ini, you pasti notice cenderung shit. Kontennya tuh mengenai game gitu kan, horror lah, Tekken lah gitu kan. But today is going to be a little bit different. Mungkin nanti kalau editor gua edit di situ gak ada yang gerak di belakang gua. Hari ini ya seperti judul Anda baca, kita akan ngomongin bedanya China dengan Indonesia ya. Again, video ini gak ada tujuan untuk menjatuhkan Indo, walaupun aku orang China kulit kuning, aku lahir di Indonesia, so I really love this country, walaupun banyak korupsi, aku rasa orang Indonesia adalah salah satu manusia yang sangat-sangat baik terhadap orang luar, kecuali di zaman 19 gua. Tapi gue ingin langsung to the point aja ngomong bedanya Indo sama Cina tuh kayak gimana aja gitu sih. Apakah memang sebatas situ maju sini enggak gitu kan? Aku ingin bahas ini because I think it's going to be a fun topic dan belakang ini karena aku baru aja balik dari Guangzhou dan ada urusan bisnis di sana gitu kan. So, beberapa hari gue pergi ke sana dan gue notice beberapa hal yang dimana gue rasa orang Indo tuh gimana ya? Bisa belajar dari sana dan gue berharap Indonesia bisa lebih maju juga seperti di sana juga ya. Dan tentunya aku ke sana tuh baru 5 hari doang. Culture yang gue lihat adalah culture yang kayak secara garis besar doang. Dan tentunya tiap negara ada kejelekan masing-masing dan gak ada dunia distopian yang super duper semua orang bahagia. Pasti ada jeleknya juga. Tapi, China, waktu gue kesana temen gue bilang gitu, lo culture shock ketika gue kesana. Maksudnya kayak tanya gue kayak, lo kayak kaget gitu gak ketika melihat orang di sana gitu kan? Ya gimana gak kaget ya? Karena memang maju banget. Jadi gimana sih majunya gitu kan? Maju itu segimananya sih gitu loh. Well, pertama kita bilang dari ruko lah ya. Kita ngomong dari ruko aja. Yuk kalau misalnya mau beli sayur lo pasti ke pasar dan deretan di sana tuh kan pasti ada sayur semuanya. Ya kan? Gak ada salah. Indo juga ada. Cina juga ada. Oh iya juga ada pasti. Cuma Cina mungkin lebih keren gitu ya. Karena waktu gua sangat-sangat tuh ada ke kota Guangzhou memang tempat distrik kayak orang berbisnis gitu, ya kan? You mau cari apapun di sana tuh ada. Dan tentu di Guangzhou bukanlah tempat yang dimana kalau Anda mau beli barang paling murah. Enggak, di sana adalah senternya, menurut gua udah di markup harganya. Yuk kalau mau lebih murah harus ke tempat yang lebih ke desa, lebih terpencil lagi yang gak semaju Guangzhou. Tapi yang membuat sana tuh keren, ya misalnya ada gedung tekstil pakaian. Itu gedung tekstil pakaian tuh sampai 5-6 lantai coy. Gua kemasan di sana cari bahan aja, itu satu lantai aja belum gua kelar. Itu baru yang gedung, belum lagi di jalanan banyak banget. Jadi kayak distrik satu sektor area pakaian itu luasnya kemain. Kalau Anda pernah pergi ke Jakarta dan Anda pernah jalan-jalan ke area SCBD, luasannya SCBD gak ada apa-apanya dengan bagian ke Cina Guangzhou. Let me tell you that. It is so crazy, kota sana industrinya is amazing. Itu baru sektor bagian pakaian. Belum bagian entertainment. Oh boy, entertainment. Yang menyambung MRT, antar MRT mereka astagfirullahaladzim. Lo bisa naik dari hotel MRT sampai ke airport kalau lo mau. Bandaranya di bawahnya ada MRT, cok. Mall ada MRT di bawahnya. Itu seberapa maju mereka ya. Jadi tidak hanya ruko yang satu sektor semua jualan baju itu ramai, gede, luas, infinite. Tapi transportasi umumnya juga. Ini ngomong mengenai MRT sama si rukonya doang. Tapi ada juga satu perbedaan yang menurut gua berharap Indonesia bisa seperti ini juga. Tapi kayaknya susah sih karena Indonesia ini banyak sekali anak-anak muda yang suka ugal-ugalan di motor yang berujung jatuh terluka gitu kan. Tapi di Jepang lo gak bakalan nemu yang namanya sepeda motor. Gak ada. Either mobil listrik, mobil bensin, atau sepeda listrik. Dan ini sudah terjadi kata teman gua 10 tahun lalu. Apa kerennya sih kok motor gak ada yang bensin semua listrik? Ya gak ada polusi dari motor, itu pertama. Dan gak berisik, itu kedua. Jadi kalau lagi jalan di Guangzhou nih, tiba-tiba lo lagi jalan, bisa aja dari belakang lo tiba-tiba ada piping gitu. Tapi gak ada suara karena listrik. Karena di sana tuh, karena kan apa ya, kota kerja gitu. Dan mobil juga coy.
Sumpah mobil di sana tuh murah pinter banget. Pertama mostly listrik gitu kan, karena biar hemat. Setahu gua kata teman kalau di sana tuh orang mobil pakai bensin itu biasa antara orang kaya gitu loh. Ya ada taksi yang pakai bensin juga, tapi ya kalau nggak salah platnya hijau atau biru itu listrik, aku lupa. Pokoknya mobil Cina coy, astagfirullahaladzim, mobil Cina. Gua rasa ya era Jepang udah berakhir guys. Ya. Gue gak ada video karena gue bukan orang yang suka mau ngerekam ketika lagi di sana gitu kan. Tapi mobil Cinanya coy, waktu gue kesana naik kan bukan pakai aplikasi Gojek atau Grab ya, karena saya nggak bisa, semua aplikasinya tuh beda sendiri lagi. Gue pakai aplikasi namanya Titi. Ya Titi itu bahasa Chinese, Mandarin yang artinya tuh taksi online. Gue panggil Titi di sana gitu kan. Sampai sana, ada satu mobil China yang kayak BMW tapi bukan BMW, oke? Tapi kerennya lagi bukan di sana guys. Literally ada mobil yang bisa kayak Google gitu. Lo tau gak sih Google tuh ada fitur yang kayak oke Google nanti akan keluar searching lo tanya apa dia langsung gitu kan. Nah Cina juga ada di mobil dan itu cepet banget. Jadi waktu gua panggil satu titik, gua bilang ke orangnya, aku lupa lah mau bilang ke tempat mana, gua lupa gitu kan. Pokoknya orang langsung bilang kayak panggil robotnya gitu. Aku lupa nama robotnya apa, yang di tap dia tapi dia panggil coba anggap kita robotnya bakpao gitu ya. Bapak ya, gitu lah. Pokoknya ngomong sama robotnya yang ada di mobil dia, kayak, gua mau kesini, kasih gua jalur paling cepat. Tungtang, langsung keluar. Dan robotnya respon. Lewat jalan ini biar cepat. Habis itu tiba-tiba di tengah jalan, kita mau jemput teman yang lain. Suruh taksinya ganti alamat. Orang ngomong lagi sama robotnya, dan itu gak ada yang namanya loading lebih dari 5 detik. Under 3 detik, robotnya dengar semua apa yang ngomong, searching kelar. Dan itu gue tanya, emang mobil lo yang kayak gini tuh harganya berapa sih? Di bawah 500 juta guys. Di bawah mobil 500 juta. Lo udah dapat interior mewah, mobil canggih. Ya mungkin horsepowernya di bawah 200 atau di bawah 250, cc-nya di bawah 2000, but damn, interior mobil Cina itu luar biasa. Di Indo gue tau lah masih terkenalnya Honda sama Toyota gitu kan. Tapi gue abis kesana coy, dan gue lihat model-model mobil Cina kayak BYD yang belum masuk ke Indo. aku yang selama ini fanatik sama mobil Eropa, jadi gak pengen beli mobil Eropa coy, karena kayak merasa kena scam gitu loh. Dengan apa yang gue bayar di 1M di mobil Mercedes paling baru E200 model paling basic, itu lo bisa dapat fitur yang sama, kenyamanan yang sama, kecepatan yang agak jauh berbeda karena cuma mobil 2000 cc dengan harga yang gue berani bilang kalau pabrik ada di Indo bisa setengah lebih murah. I'm not joking ya. Dan pinternya orang Cina, gue kesana waktu jalan juga nemu beberapa mobil Eropa, Porsche ada, Mercedes series GL, E-Series, S-Class juga ada. Tapi gue notice satu hal, yang ini hanya akan bisa ada di sana doang. Jadi gini, ada mobil Mercedes-nya Cina, namanya kalau nggak salah S400L atau E400L. Lo kalau fansnya mobil Mercy, lo tahu pasti adanya E200, E300, E63. Nah, gue searching lah kenapa waktu gue lagi jalan tiba-tiba lihat, S400L, E400L, belakang ada leather L gitu. Baru tahu ada model gituan. Setelah gue cek, ternyata itu mobil Mercedes khusus Cina doang. S400, tapi series L di belakangnya. Apa bedanya kok? Ya udah mobil versi Cina mah apa kerennya? Ya keren lah. Berarti pemerintah sana nggak mau mobil Eropa masuk ke situ. Mereka maunya orang Eropa buka pabrik di sana biar orang Cinanya yang kerja bikin mobil Mercedes khusus untuk orang Cina. Makanya seriesnya berbeda. And that's fucking amazing karena lo jadi buka lapangan kerja baru. And boy gue berharap kedepannya Indo bisa sekeren itu juga. Karena itu udah keputusan yang pintar sekali. Dan gue iri. Next adalah mengenai work culture mereka. Culture kerjanya orang Chinese. Orang Indo ya, sorry ya, dikit-dikit tuh libur loh. Kayak di bulan Mei ini aja udah libur berapa kali. Ada kali ya 4 hari libur. Orang Cina enggak coy. Mau bos, mau karyawan, mau tukang sampah pun enggak ada namanya libur. I mean ya, Sabtu Minggu mereka tetap libur. Tapi percaya, Sabtu Minggu pun terkadang kerja walaupun enggak segiat weekdays. Dan konyolnya, kalau misalnya dalam kalender tanggal 1 sampai 7, 6 sama 7 itu Sabtu Minggu. Tanggal 1 sampai 5 ini ada libur, misalnya dari tanggal hari Rabu misalnya. Ya udah mereka Rabunya libur.
Tapi you tahu apa mereka lakukan? Sabtu yang harusnya libur karena tanggal merah menjadi kerja. Jadi liburnya tuh dioper, jadi gak bakal ada libur di sana. Aduh kok menderita banget kalau gak libur. Aku butuh healing. Ya lihat aja orang Cina walaupun libur diganti hari masih sehat-sehat dan maju aja kan. Patut diacung jempol menurut gua work culture mereka. Gue yakin orang Indo pasti ada. Karena gua yang gue tahu orang karyawan gua juga nih banyak banget ya rajin-rajin. Abis kantoran malam mereka lanjut kerja lagi. Ada yang dagang, ada live streaming. Tapi apakah orang Indo banyak gitu? Mungkin ada yang lebih keras gitu kerjanya ya. Tapi ya acung jempol banget sih. Beda lah sama Gen Z tempe generasi sekarang. Dikit-dikit stres, dikit-dikit healing, ada beda. Work culture mereka ini berada. Itu mengenai work culture ya. Karena kemarin waktu gua cari bahan ke sana, traveling 5 hari buat kerja, gua baru ngeh kalau waktu gua keluar cari bahan itu hari Minggu. Itu gua baru ngeh di hari Minggu setelah gua pulang dari hotel jam 9 malam. Gua dari pagi hari Minggu itu tidak nyadar kalau selama itu hari Minggu. Karena waktu gua keluar dari hotel gua, orang masih sibuk kerja. Coy, orang di sana tuh kerja kayak orang gila sumpah. Gua hari Minggu ke pabrik, gua hari Minggu ke toko, itu tetap rame. Mau orang tua, anak muda, sepeda, tetok, orang ke barang lewat, ramai. Keren anjir work culture mereka tuh. Terus naik kota. Yang gua pergi itu baru Guangzhou doang ya. Itu kota center industri. Dari yang gua tahu, Indonesia kota besar, kota kerennya ada Jakarta. Ada the main one ya. Gue tahu ada Surabaya, ada Jogja, ada Kalimantan. Tapi Jakarta lah yang menurut gue paling maju. Walaupun lo mau banding sama Surabaya, walaupun Surabaya banyak orang tajir. Kalau kita ngomongin landscape, high building, banyak lantai, gedung gede, Jakarta, right? Di Cina tapi dibilang Jakarta versi Jakarta tuh ada banyak dan lebih maju. Ingat tadi gua bilang tuh MRT bawah tanah, ya. Tapi nyambung ke bandara, nyambung ke mall. Kata temen gua juga ada nyambung ke kampus. MRT. Jadi lo bisa bayangin kalau lo gak punya kendaraan, lo makmur. Yang penting lo ada sepeda listrik aja gitu loh. Dan baik lagi, Guangzhou itu center district buat bisnis. Shenzhen itu center district untuk teknologi. Belum lagi Chongqing, aku lupa nama spellingnya. Itu kayak kota yang lo kayak di lantai 20, tapi kayak terasa di jalan biasa. Tapi kalau keluar itu ternyata bawah tuh ada jalan raya lagi. Itu baru 3 kota yang gua tahu. Belum lagi kota-kota lain di Cina yang udah kayak megatropolis futuristik. Yang selama ini lo gak bakalan tahu kalau lo cuma nonton berita barat doang. Karena orang barat gak mau kalian tahu kalau negara Cina tuh semaju itu. But damn bro, Cina majunya kelewatan, sumpah kelewatan gitu. Bayangin kalau lo bandingin Guangzhou sama Jakarta tuh kayak temen gue yang dulu kuliah di sana, ada orang Indo dan juga orang Cina juga, pada bilang gak bakal mau balik kalau bisa stay di Cina karena saking majunya gitu. Kehidupan di sana tuh memang sangat-sangat santai dan juga enjoyable kata mereka, karena sekeliling lo tuh semuanya orang pada giat kerja. Belum lagi night life-nya, clubbing-nya, entertainment-nya, kata teman itu gila-gila. Jadi kerjanya giat, have fun-nya giat, kotanya gokil, UMR-nya juga mantap. Walaupun kalau tentu ada orang depresi dari kerjaan pasti ada. Walaupun ada kemiskinan, tapi gak separah Indonesia. Dan ya, kota mereka is amazing. Coba aja editor gua, ketik aja top 10 China City. Itu luar biasa itu. Dan terakhir adalah korupsi. Kita pasti udah gak heran lah kalau Cina ada yang korupsi, itu pasti ditembak mati. Kalau di Indo dibebaskan, walaupun sudah triliun-triliunan. Sebenarnya Indo tuh gak miskin ya, Indo tuh kaya banget. Gue pengen banget Indo jadi maju, karena kalau Indo maju, UMR makmur, rakyat makmur, UMR tinggi, saya gak seneng. Tapi sekeren-kerennya Cina, menurut gue mereka tuh ada satu kelemahan. Ini bukan sindiran, ini gue bener-bener jujur apa adanya. Yaitu toilet mereka itu gak ada hose, you know, like spray hose, you know, like yang biasa lo semprot. I'm not joking, itu gak ada. Public toilet Cina probably adalah salah satu toilet paling jorok yang pernah gue mampir. Like lo bisa aja buka toilet dan ada kotoran di sana. Not that disgusting, but a little bit disgusting. Ya, dan ketika tanya teman gue kenapa, ternyata ada culture kayak ya udah mereka tuh kayak bodoh amat, lihat tai pun kayak ya udah. Jadi kalau lo mau berak di sana, ya lo lapnya pakai kertas tisu biasa. Kalau di Indo tuh nggak ada semua toilet. Bersih, tisu lap, berak, lap kering. Ke pantat kita gitu kan. Sana gak ada tuh. Saya maju-maju kota tapi gak tahu kenapa masalah itu ada sebuah hal yang gue gak terbiasa lah. But ya overall itu aja guys, gue cuma sharing itu aja because I think it might be a funny thing to share ya.
Aku berharap banget Indo bisa someday menjadi sekeren Cina juga seharinya. Please. Indo tuh harus maju gitu, Pak. Kalau nggak ketinggalan, coy. Kita tuh kayak sama Cina tuh udah kayak ketinggalan 20-30 tahun. Gak bohong gua. Bukan lebay. Ya, kita tuh berketinggalan banget. And the only way untuk kita bisa ngejar adalah korupsi dibantai total. Aku gak berharap 100%. Minimal 70% lah dikurangin. Ya, cek aja di Wikipedia. Top negara yang paling gak korup. Indonesia kalau asal di ranking 60 atau 80 deh. Pokoknya kacau dah. Korupsi berantas. Pemerintah yang bagus. Bikin rakyat makmur. UMR naikin. Tapi kalau bisa disubsidi dulu, kan. Jangan suruh kita UMKM yang bayar UMR tanpa ada kejelasan ekonomi, putaran ekonomi yang bagus buat rakyat. Ya itu aja sih. Gue pengen banget sih Indo someday bisa kayak Cina. Gue rasa sih bisa, cok. Cuma butuh waktu, butuh tindakan yang serius dari pemerintah. Kalau enggak ya. Nah itu aja guys, mau sharing itu aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya.